Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmawati, mahasiswa program Pascasarjana Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Organisasi Manajemen dan Kebijakan PTK, Pendidikan Kejuruan, Dasar Filsafat Kejuruan. Gambaran umum 16 teorema Prosser tentang pendidikan kejuruan, dasar filsafat kejuruan, Charles A. Prosser, Direktur Nasional Pendidikan Kejuruan. Bagian yang pertama, pendidikan kejuruan akan efisien. Bagian yang kedua, pelatihan kejuruan yang efektif. Kemudian bagian yang ketiga, pendidikan kejuruan akan efektif jika melatih individu secara langsung. Dan yang keempat, pendidikan kejuruan akan efektif. 5. Pendidikan kejuruan yang efektif untuk profesi apapun. 6. Pelatihan kejuruan akan efektif jika pengalaman pelatihan khusus. Ketujuh, pendidikan kejuruan akan efektif jika instruktur mempunyai pengalaman sukses. 8. Untuk setiap pekerjaan terdapat kemampuan produktif minimum. 9. Pendidikan vokasi harus mengenali kondisi sebagaimana adanya dan harus melatih individu. 10. Pembentukan kebiasaan. Selanjutnya, satu-satunya sumber konten yang dapat diandalkan. Kemudian untuk setiap pekerjaan terdapat suatu kumpulan konten yang khusus. Ke-13, pendidikan kejuruan akan memberikan layanan sosial yang efisien. 14, pendidikan kejuruan akan efisien secara sosial sesuai dengan proporsinya. 15, administrasi pendidikan kejuruan akan efisien. Kemudian yang terakhir, meskipun segala upaya yang wajar harus dilakukan untuk mengurangi biaya per kapita. Dari 16 teorema tersebut, saya pilih topik yang pada poin yang ke-8. Untuk setiap pekerjaan terdapat kemampuan produktif minimum yang harus dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan dalam pekerjaan tersebut. Jika pendidikan kejuruan tidak dilakukan pada individu tersebut, maka pendidikan tersebut tidak efektif secara pribadi atau sosial. Pada pendidikan sekolah menengah kejuruan diharapkan bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kemampuan yang diharapkan yakni hard skill dan soft skill. Pada sekolah menengah kejuruan untuk bidang keahlian desain komunikasi visual, keterampilan salah satu yang harus dimiliki yakni keterampilan desain grafis. Di sini siswa diharapkan mampu melakukan operasi atau pengoperasian komputer untuk aplikasi desain grafis. Mereka mampu mengenali aplikasi desain grafis, menginstal, kemudian menggunakannya, editing gambar, kemudian mereka mampu melakukan desain vektor sebagai identitas suatu produk, persuasi atau melakukan ajakan kepada orang lain, dan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Keterampilan hard skill selanjutnya yang harus dimiliki yakni keterampilan fotografi. Mereka mampu mengenali bagian-bagian kamera, jenis-jenis kamera, kemudian alat bantu fotografi. Mereka juga diharapkan mampu mengoperasikan kamera dengan baik, melakukan editing sampai pada tahap produksi, bagaimana mencetak dari hasil pemotretan yang sudah mereka lakukan. Untuk soft skill, beberapa di antaranya yang harus mereka terapkan atau miliki. Yang pertama, kemampuan komunikasi, berpikir kritis, perilaku baik, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Soft skill tersebut mereka dapat terapkan dalam proses pembelajaran, seperti dalam halnya tugas kelompok, mereka saling bekerja sama, kemudian ada yang bisa menjadi pemimpin dan yang lain untuk siap diarahkan. Mereka melakukan kerjasama tim, menjalin komunikasi yang baik, dan tentunya mereka tetap berperilaku baik agar tugas atau proyek yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik. Soft skill untuk berpikir kritis juga tergambar dalam proses pembelajaran. Untuk tugas kelompok mereka saling menanggapi, saling memberikan masukan dari presenter atau penyaji dari kelompok,
yang lain. Pentingnya hard skill dan soft skill yang harus dimiliki oleh siswa untuk memasuki dunia kerja dan juga untuk keberlangsungan dunia kerja. Kita melihat pernyataan di atas mempunyai kaitan langsung dengan kemahiran yang diharapkan dari pelajar yang ingin menemukan tempat mereka di dunia kerja. Pendidikan kejuruan harus mempersiapkan individu untuk memenuhi tuntutan tersebut, persyaratan kerja dari pemberi kerja. Untuk memenuhi persyaratan ketenagakerjaan ini memerlukan persiapan yang matang yang berkaitan dengan lamanya jangka waktu hari atau tahun yang diperlukan untuk penawaran tertentu. Demikianlah pembahasan yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.